Yeah, yeah. So the beginning, Hmm. it was 1996. 1996. Oh, Okay. awalnya Before like 19. September 11 lah. Oh, Masya Yeah, in New Allah. York. So there's not so much bad image of Islam Yeah. yet. After September 11, of course, the image of Of Islam Islam. is so become bad, right? Oh. Always terrorism Mm-mm. news, Mm. always. So my parents also worry Mm. and they have some doubts. Iya, pasti. Yeah, why my son is following this? Iya. No, So I accept- think you Masya said like, Allah. I want we go to Jannah Jannah together, together. gitu. Ah. Beliau bilang, saya Ya ingin Allah, bahagianya. ibu dan ayah masuk Bareng-bareng surga ke surga. bersama, gitu. Gitu. Jadi kliknya itu ketika ibunya gini, so syokah gitu. Jadi ibunya ngajakin ayahnya, ayo tuh gitu ibaratnya teh. Allah. Disenggol bapaknya gitu. Terus Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. and then after Islam, how about your father, mother, Okay, angry so or yeah. So the beginning, Hmm. it was 1996. 1996. Oh, awalnya Before tahun like 19. September 11 lah. Oh, Masya Yeah, in Allah. New York. So there's not so much bad image of Islam Yeah. yet. Yeah. So okay, if you want to believe Islam, you believe it. Masya Allah. Yeah, it's just very something acceptable lah Yeah. for them. Yeah. It's okay. But after September 11, of course, the image of Islam is so become bad, right? Oh. Always terrorism news, Mm. always asking, whether still Segitu you are believing or segitu not. dulu. Gitu. Until Okay. okay. So ketika beliau masuk Islam, bagaimana reaksi kedua orang tuanya? Yeah. Tahun 1900 berapa ya? 1990. 2009. 6 to 7, right? Ya, tahun 1996. Iya. 96, 97. Tahun-tahun itu tuh keadaan Islam tuh lagi damai, tidak ada. Iya. Tapi setelah kemudian beliau masuk Islam, reaksi keluarga orang tuanya karena itu Oke, silahkan. ya silahkan, nggak dimarahi atau dimusuhi, enggak. Nah, tapi setelah September 11 kemudian timbul dari ibunya tuh kekhawatiran tentang dia, karena kan langsung bombastik tuh Islam itu sama dengan teroris dan sebagainya gitu. Nah, ibunya selalu mengkhawatirkan Pasti aja, khawatir, takut. Iya, takut. Tapi nanti kemudiannya itu sebetulnya setelah menyerap agama Islam lebih dalam lagi, ayah ini Bang Salman ini lebih mengkhawatirkan keadaan ibu dan ayahnya. Lanjutkan. So, kemudian after that, mulailah berdakwah. So after 5 years I embrace Islam. Setelah 5 tahun then masuk Islam. we met in Kobe Masjid. Nah, jadi ketika beliau menikahi saya itu, beliau sudah beragama Islam selama 5 tahun. Bukan karena menikah. Then masuk Islam. Before nikah, I invite my parents to see you, right? Yeah. To visit, right? Sebelum So they okay lah. Ketika mengenalkan saya pun orang tuanya baik, lucu, ayahnya tuh lucu gitu, dan respect banget terhadap sesama gitu. Nggak marah dengan hijab? Enggak. No. Sama sekali nggak punya pikiran yang aneh-aneh gitu. So they also careful about our food. When we visit them, they try to avoid ketika all the babi. Ketika kita berkunjung ke rumah ibu juga sangat hati-hati, takut barang-barangnya kecampur dengan babi atau apa. Jadi benar-benar menghormati kita sebagai Muslim yang beragama Islam. Belinya juga kayak dicek dulu gitu misalnya. Oh, ini nih boleh nggak gitu. Ditanya. Kalau dia belum boleh, baru beli gitu. Atau after you convert to Islam 5 years and then married, how about your parents now? Jadi ketika masuk Islam kemudian saling mengkhawatirkan jadinya kan. Iya. Di sini ibu mengkhawatirkan anaknya. anaknya. Anak mengkhawatirkan. Nah, makanya selama 20 tahun itu selalu ada usaha beliau untuk menyampaikan apa itu Islam terus-menerus. Tapi ternyata kalau menjadi agamu it's okay. Kita tetap dicintai tiap bulan dapat kiriman gitu. Baik banget, Masya Allah, tabarakallah. Orang tuanya itu
Terus tapi bagaimana dengan ibunya, ayahnya? Karena bukan hanya ada jannah tapi juga ada neraka gitu. Jadi itulah yang menjadikan Bang Salman tuh terus-menerus gitu dengan akhlaknya ya, by akhlak, by many ways. ways. Basically I have to do dawah. So whenever I Setiap kali. meet my parents, Iya. I want to talk about Islam. Iya. But they Selalu don't like. Dia nggak So suka ya. because Nggak I suka kalau dia continue, ngomongin Islam nggak suka I jadinya. continue. So my father also got angry. Iya, jadi Like one day iya. that he came to our house, Iya. I want to talk about Islam. Dia Just marah. only after 15 seconds, Iya. marah and then Tinggalin. Masya Allah. yeah. So our relation become not good. Iya. So what to do? So just I change strategy, Iya. not just only talk, but I start sending some gifts, Iya. presents. Sering from menghadiahkan. kirim hadiah. Yeah. For example, my father like coffee, Iya. so I send coffee and some nuts, Iya, some kacang-kacangan. kacang I send him. Iya. So become good. Caranya strateginya normalize. dirubah gitu kan. Kita kan cari strategi dakwah tuh bagaimana untuk sekurang-kurangnya tuh orang tuanya kembali hatinya itu. Mau kan dulu, ya setiap kali dia omongin tentang Islam like apaan sih gitu. Maksudnya kalau kan agamamu maksudnya nggak diganggu kan gitu. Jangan ngajak-ngajak dong. Iya gitu. Tapi mereka alhamdulillah ketika strategi itu dirubah dengan cara bentuk akhlak tadi, we open to visiting them. Jadi kita mulai sering untuk mengunjungi ibu bapak, bukan hanya setahun sekali atau 2 tahun, tapi sering. Gitu, Masya Allah. Dan ternyata mereka senang kita kunjungi, bawa anak-anak, kemudian mulai mengirimkan hadiah-hadiah. Kalau kita nggak datang, kita kirimkan hadiah. So we are living different place. We are Chiba. Our parents are Gifu. It takes like 400 kilometer. After we send in present gifts, and then now relationship become more normalized. Ya, ketika sering dikirimi hadiah dalam Islam juga lagi gitu. Salinglah bertukar hadiah kan. Iya betul. Saling memberi, saling mencintai. Iya betul. So we want to visit again. We want to visit my parents. Yeah. And then of course the purpose is only one is dawah. But how to introduce is very sensitive. Because again, if my parents get angry, it's a problem. I have to come back to Chiba. Iya, gitu. The same day. Jadi setiap kali perjalanan itu kita di jalan berdoa. Nanti ngomongnya jangan gimana marah lagi ya, nggak usah ngomong agama dulu deh. Apa dulu ya yang menjadi pemicu apa gitu. So, tapi tetap kepada Allah kita, ya Allah bantu kita ya, bantu ya Allah gitu. Selalu melibatkan Allah setiap kita berkunjung ke beliau itu. So we went there and then just general talk. Hi, how are you? Iya, kemudian obrolan seperti biasa. Sehat gitu. So first we listen what the parents concern. So two concern. Number one is who will take care of this house, my parents' house, because me is only one son, and there is one sister only. I mean for them for one daughter only. So one daughter already married and living with a husband house, right? So my parents only living in the house. So after they die, who will take care of this house? That was first concern. So I said, okay, I can take care. Okay. Jadi don't need ketika to worry. obrolan biasa itu, apa sih yang mau diobrolin? So waktu itu ketika datang tuh kita disuruh datang malah gitu yang wah kita diundang gitu. Ternyata ada yang mau diomongin itu. Jadi tentang hal itu, siapa nih nanti yang akan nempatin rumah ini atau mengurus rumah ini gitu. Terus number two is about when they become old and who will take care. Oh ya, mereka bertanya siapa yang ngurus? Iya, kalau kita udah tua Japan, siapa yang ngurus? In Japan, the children do not come and take care of parents. They put in the clinic, panti jompo ya. Di Jepang itu umumnya seperti itu. Iya Allah. Yeah, like that. So I said, no need to worry, we will take care. So kita akan mengurus ibu. Masya Allah, akhlaknya. So we overcome these two, their main concern. And then one moment, my father asked me, why you have beer? Iya, beer. Iya. Jadi momen itu loh. Jadi momen itu karena kan ya itu tadi dari mana celahnya untuk ngomongin itu kan. Pas lagi makan-makan. Iya. Jadi keadaannya memang santai gitu. Tenang, bahkan nggak marah. Otosang mau mandi apa ya kayak? Yeah, almost ending, right? Almost going to sleep. Aku mandi gitu. Setelah mandi ya itu. Setelah mandi,
udah deh 5 menit gitu. Yeah. So why have beard? Kenapa kau punya So jenggot? there is a strategy of dawa method, Iya. how to tackle the question, Iya. and then talking to the basics of Islam. Iya, itulah. Jadi memang Masya Allah. Masya Allah kalau Allah sudah kehendaki timingnya itu. Jadi benar-benar gara-gara pertanyaan kenapa kamu pakai jenggot gitu. Ibunya juga ini apaan sih? Kenapa nggak ini aja gitu? Lu jadi kelihatan tua lah apa gitu. Ibunya tuh penasaran banget selalu. Anaknya. Just properly translate. I didn't make. Oh iya. Aduh. Ini nih bumbunya lupa jadi kebanyakan. translate. Bumbunya banyak. Bumbunya banyak lemak. Aduh. Ada tukang masak. Extra. Jadi Indonesian. ketika Extra spice. ketika ada orang non muslim bertanya tentang satu hal tentang Islam, jangan langsung dijawab. Nanti soalnya kalau dijawab langsung akan bertanya tentang pertanyaan yang lain. Jadi strateginya adalah apakah benar nih mau dengerin jawaban ini? Apa kamu punya waktu 5 menit? Iya. Jadi untuk ngomong 1 menit susah kan selama ini kan? Iya. Udah berapa detik udah ditinggalin. Gitu. Jadi ini chance bagi Bang Salman itu untuk nanya ke ayahnya. Jadi wah kita udah like siap-siap banget, saya juga duduk gitu. Ibunya juga lagi makan malam gitu. Belum selesai makan malam, terus ayahnya baru selesai mandi gitu, masih pakai handuk ada di sini. Masya Allah, momen itu nggak pernah terlupakan gitu. So what happened? Punya waktu 5 menit nggak gitu? Yeah, so my father said yes. Yeah, even gitu. 10 minutes. Okay. So there is a method how to explain. We call it Gorab is talking about the existence of God and the oneness of God. And then the revelation, the Quran, and the prophethood. Only this point. Jadi, so this already ada formatnya. Saat itu ada formatnya kan. Beliau kan pernah di hire dari IERA. IERA tuh untuk metodologi dakwah. Jadi salah satu dai yang di hire sama IERA. IERA itu apa ya? It's okay lah. Ya, oke. Kemudian dari metodologi itu benar-benar diterapkan cara menerangkannya itu bertahap kayak gitu. Dan itu kayak complete gitu, dan tanpa sadar more than like 20 minutes atau 30 minutes maybe they are listening. Dia dengerin dibuatnya sama Allah tuh mendengarkan sampai dengan penjelasan itu selesai. Baik, selama itu boro-boro gitu mau panjang lebar ngejelasin tentang Islam. So after finishing explanation, then my father asked me one question. So what do you want? What do you want? Sebenarnya kamu mau apa sih? So my wife just thinking that this maybe hidayah came or not. So what we want is shahada. Your shahada. I think you said like I want we go to Jannah together. Gitu. Beliau bilang saya ingin ibu dan ayah masuk surga bersama gitu. Itu jadi kliknya itu ketika ibunya gini, sosyokah gitu. Jadi ibunya ngajakin ayahnya, ayo tuh gitu ibaratnya teh. Disenggol bapaknya gitu. Terus so just I request them, ask them, okay, my request is just to repeat the shahada. Already the contents I already explained. There is no worthy of God. And then Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a messenger. Meaning of shahada. Only meaning I already explained in that 4 points. So only they have to say it. So my request, what do you want? My request is just to repeat after me. So they agree. And actually, it was happen itu when you go somewhere like you do salat maghrib or something like that. No, just there. After explaining. After explaining. Masya Allah. So my wife also helped. So this is Arabic, right? So it's very susah gomong. Susah. So many times we try. Ashhadu an la ilaha illallah. Diulang berkali-kali. Dua-duanya ngucapin bareng. Iya, ngucapin bareng. Kemudian repeat. Kemudian you have videos. Bahagianya. But this is a bit secret, privacy kan. Iya. Enggak bisa di-share ke publik kan. Nah, kemudian karena kesulitan itu Bang Salman menulis dalam bahasa Jepang. We wrote it. Iya. Katakana. So that my parents can read it one by one. Asyhadu alla ilaha. Jadi mereka tuh dua-duanya ayah tuh asyhadu alla ilaha. Saya sempat record itu buat kenang-kenangan. Masya Allah. Terus saya tuh harus kayak jangan terlalu gembira, jangan terlalu karena kan harus menjaga kondusif itu. Tapi beliau tuh udah nggak tahan lah untuk bersyukur kepada Allah SWT.
And then after that, you have a sujud syukur. Yeah, Iya, sujud syukur. dan Yeah, nangis. we went to Nangis sujud lah. syukur. Just Ya Allah. we were so surprised. We never expect this result. Iya. Di We hari never itu. expect. But this is only Allah's Allah guidance. plan. Iya, iya, Yeah, betul. so yeah, we just sujud syukur. Ya. Masya Allah. Yeah. So what to do? Okay, so one day we pick up them and I take them to our Masjid. Chiba city. Jadi benar-benar Chiba City. pelan-pelan banget itu. Yeah, Masya Allah. just travel together. Hmm. Then while visiting Chiba, Hmm. I take them to Chiba Islamic Cultural Center, Yeah. and then they attend the Jummah, Iya. and then I make khutbah in Oh, Japanese. Masya Allah. My father is sitting, Masya Oh, Allah. listening. and then I take them to Tokyo Jami. Iya. So khotib Iya, Ustadz Sugimoto. iya. Masya Allah. So because he can understand only Japanese, Japanese. right? Hmm. Yeah, no any other language. Iya, jadi Yeah. Masya Allah, berikutnya adalah mulailah mengenalkan masjid kan, Yeah, di mana masjid, sholat. tempat beribadah And itu then kan. after that, Quran, how about teach Quran? Lah, belum. belum. Sudah. Yeah, already we gave Dia sudah to membacanya Japanese. kan, yang Japanese. diterjemahkan Yeah. anaknya Yeah. sendiri gitu. So even shahada is for cukup. Yeah. Alhamdulillah. May Allah accept this shahada. Amin. Yeah, this is the video. I don't know whether I yeah. can show you or not. Masya Allah. Oh, sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapaknya lucu ya? But cannot show, Iya. Cannot show the Jangan di itu ke publik. only for Ustaz. Ya, untuk Ustaz. Allah. Jadi I write shahada in Shahada. katakana. dan Iya, itu, huruf katakan dia baca. Baca, dan itu iya, bacanya iya. kenceng banget. Iya, cepet, semangat. Gembira Happy gitu dia. kayak la ilaha illallah. Kita sampai ya Allah, tapi setelah itu tuh hatinya menjadi lembut. Kita sering disuruh datang ya. Iya, They iya. invited us and they come also, they juga datang ke rumah Iya, kita, iya. walaupun di Jepang tuh lagi-lagi ya orang tua tuh kalau ke anak tuh bukan kayak di sini Iya gitu. gitu. Permisi gitu. Oh. Dan nginepnya di hotel. Jadi Hmm. kita siapkan hotel yang dekat rumah kita. Nggak mau nginep di rumah anaknya tuh nggak Tapi ada. kita sama-sama Asia ya, tapi budayanya bisa. Iya, beda banget, beda sekali ya. banget. Memang begitu ya. Pertanyaan yang paling saya penasaran. Kenapa mau nikah sama orang Indonesia? Orang Jepang ada. Oh iya. Oh, Kenapa? saya. Kenapa? Dan Oh, bagaimana? nih. Di mana Iya. ketemunya? Oh. Gimana ceritanya? Ceritanya dulu? gimana? Ngapain gitu? Guru Iqra yang nggak pernah terbayang bisa pergi ke Jepang. Iya. Pokoknya kali ketiganya kita ketemu, terjadilah insiden kecelakaan. Oh, Jadi saya tuh kesleo kakinya di perjalanan. Allah. Iya. Dan beliau ada di belakang saya, kemudian mau bener kayak drama, mau ditolongin, kemudian saya bilang don't touch me Iya. gitu. Jadi kayak saya emang bener-bener accident Ya Allah. kesleo gitu. Bukan sengaja ya? Bukan, Karena bukan, ada dia bukan. di belakang gitu Enggak, ya? enggak. Pelabuhan, masa depan. Belum afdol ke Jepang kalau belum berkunjung ke Minato Mirai, gedung pencakar langit, hotel, kawasan bisnis. Lokasinya di Yokohama, atau enaknya kita sebut aja kota Depoknya Jepang. Minasan konbanwa. Sayangnya masyarakat muslim Indonesia di sekitar sini untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat pun masih harus rental tempat, membayar biaya per jam. Sejak 2017, para aktivis muslim hebat ini membentuk komunitas, melakukan banyak kegiatan amal untuk masyarakat Indonesia di Jepang atau di luar Jepang. Bahkan tahun ini telah dibuka kelas pengenalan Islam untuk masyarakat Jepang. Bukankah akan lebih mudah saat para aktivis masjid memiliki ruang untuk melanjutkan taman pendidikan Quran rutinan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat jamaah 5 waktu dalam bangunan masjid yang nyaman tanpa harus membayar rental per jam. Indah bukan jika tidak jauh dari kawasan ini akan ada satu bangunan bertulis lafaz Allah, Muhammad, kokoh tegak berdiri yang akan menjadi tempat bersaksi puluhan, ratusan bahkan jutaan umat yang bersujud di sini. Kelak ketika kamu mengunjungi Jepang untuk menikmati sakura, melepas penat melihat indahnya Minato Mirai, Masjid As-Sholihin Yokohama menjadi tempatmu menggelar sajadah menghadap Allah. Jepang yang dalam bahasa Jepang negara ini disebut Nihon, yang secara harfiah berarti tempat matahari terbit.
Indah ya jika lantunan azan ikut mengantar lahirnya hari dengan terbitnya matahari. Teman-teman, usia kita akan berakhir, tapi pahala wakaf insya Allah akan terus mengalir. Kamu, saya, kita menjadi bagian dari berdirinya rumah Allah ini.